ini lini masa untuk pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan salah dan jangan ada kebingungan gitu ya, bahwa untuk pelaksanaan ini durasinya itu panjang ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya mungkin ada beberapa yang mengetahui bahwa apakah observasi kelas itu hanya dilakukan di bulan Maret saja gitu ya. Itu tidak jawabannya, karena untuk pelaksanaan bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Apabila ternyata sudah melakukan diskusi persiapan dan ingin melakukan observasi kinerja sekarang, itu monggo silakan saja gitu ya. Dan ini bisa dilakukan dari bulan Februari hingga bulan Mei gitu ya. Apabila Bapak Ibu mempunyai waktu dan bisa didiskusikan juga dengan kepala sekolahnya gitu ya. Yang penting waktunya itu masih sangat panjang gitu. Dan untuk penilaian sendiri itu apabila sudah dilakukan, itu sudah nantinya di bulan Mei atau di bulan Juni itu sudah bisa masuk ke tahap penilaian. Tapi nanti mungkin untuk saat ini penilaian kinerja itu masih dalam tahap pengembangan untuk dari sisi platformnya gitu. Dan ini mungkin sedikit alur pengguna perencanaan dan pelaksanaan pada pengelolaan kinerja guru gitu ya, yang kemarin sudah dilakukan perencanaan, dan ini merupakan tahap pelaksanaan yang Bapak Ibu akan lakukan gitu ya, di platform dan juga secara langsung. Salah satunya adalah apabila pada saat Bapak Ibu guru berdiskusi dengan atasannya atau kepala sekolah gitu ya. Jadi proses untuk pelaksanaan ini harapannya Bapak Ibu guru bisa sama-sama saling berdiskusi untuk kira-kira apa saja yang perlu ditingkatkan, apa saja yang perlu diperbaiki, tindak lanjutnya seperti apa, dan proses refleksinya pun perlu didiskusikan juga dengan kepala sekolah untuk mencapai target tertentu yang mungkin diharapkan oleh kepala sekolah gitu ya. Jadi ini ada beberapa yang saya berikan tanda gitu ya, apabila bersamaan itu berarti proses diskusi memang dilakukan dengan bersama-sama begitu. Dan mungkin ini variabel apa saja gitu ya untuk pengelolaan kinerja. Jadi tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada 4 variabel, yaitu praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, dan dokumen akuntabilitas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat untuk praktik kinerja dan perilaku kerja itu sifatnya dinilai nantinya oleh kepala sekolah. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan. Tapi harapannya Bapak Ibu bisa mengerjakan gitu ya kegiatan-kegiatan yang memang sebelumnya sudah direncanakan pada saat proses perencanaan kemarin. Serta untuk dokumen akuntabilitas itu ya. Oke, mungkin selanjutnya saya ingin untuk mendemonstrasikan gitu ya, sebetulnya apa sih yang Bapak Ibu akan lakukan gitu ya di proses untuk pengelolaan kinerja, khususnya untuk tahap pelaksanaan yang ada di platform gitu ya. Saya tuh share screen-nya di desktop kan ya. Oke. Nah, jadi saya di sini akan menggunakan dua browser yang berbeda gitu ya. Yang pertama itu adalah untuk kepala sekolah, yang kedua itu untuk guru gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa melihat kan ya, ada dua pergantian yang berbeda dari setiap desktopnya. Pak Riri sepertinya belum kelihatan, Mbak. Oh, belum ya? Oke, coba ya saya stop share screen. Nah, kalau seperti ini terlihat nggak ya, Mas? Sudah muncul, Mbak. Muncul dan berubah nggak ya? Berubah. Oke, siap kalau begitu. Ya, jadi mungkin saya ulangi kembali gitu ya. Jadi ada dua desktop yang berbeda karena ada proses tektokan gitu ya antara guru dan kepala sekolah. Yang pertama ini pengelolaan kinerja guru, bisa dilihat di sini warnanya biru, dan ada keterangannya gitu ya, pengelolaan kinerja guru. Dan yang kedua pengelolaan kinerja kepala sekolah yang warna pink, dan ada tanda kepala sekolahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu pastikan bahwa untuk yang pink adalah yang kepala sekolah, yang biru itu adalah yang guru. Jadi kalau misalnya nanti saya berubah, nanti saya akan beritahu juga, tapi agar tidak bingung saya ada di mana, itu bisa dilihat di situ.
Jadi mungkin kita balik lagi, proses yang perlu harus dilakukan oleh guru pada saat proses pelaksanaan kinerja itu kan tadi ada 4 gitu ya, ada 4 variabel, yaitu praktik kinerja yang ada di sini, lalu ada pengembangan kompetensi, ada akuntabilitas gitu ya, dokumen akuntabilitas, yang ini ada dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan, dan juga ada perilaku kerja gitu ya, itu yang nantinya akan dinilai. Jadi pertama yang perlu dilakukan adalah observasi terlebih dahulu gitu ya, kita klik cek langkah observasi, dan di observasi ini sendiri itu ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan secara berurutan gitu ya Bapak Ibu, dari mulai persiapan hingga ada proses refleksinya. Jadi agar kunci ini terbuka gitu ya, Bapak Ibu harus mengerjakan yang bisa dikerjakan, yaitu yang sudah berwarna biru terlebih dahulu gitu ya, untuk bisa ke tahap selanjutnya. Jadi yang pertama adalah yaitu melakukan pengisian dokumen persiapan, yang dokumen ini perlu diisi sambil berdiskusi dengan atasannya gitu ya, atau kepala sekolah. Jadi kita klik isi dokumen, nanti akan ada formulir. Nah, untuk formulir ini pertama yang perlu dilakukan adalah memilih target perilaku gitu ya. Jadi target perilaku ini muncul akibat dari indikator yang sudah dipilih sebelumnya pada saat perencanaan gitu ya. Dan ini indikator yang berdasarkan rapor pendidikan tersebut gitu ya. Jadi apabila sudah memilih pada saat perencanaan, jadi target perilakunya akan muncul yang ada di sini. Dan untuk pilihannya itu maksimal 3, minimal 1 gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih 1, bisa pilih 2, dan juga bisa pilih 3. Dan ini Bapak Ibu tinggal mengisi saja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, apa saja upaya yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya untuk mempelajari target perilaku. Jadi Bapak Ibu bisa elaborasikan kira-kira upayanya akan pada saat proses observasi itu seperti apa, dan pada saat proses belajar mengajar nantinya seperti apa. Itu silakan ditulis aja. Dan lalu yang perlu Bapak Ibu isi adalah jadwal observasi gitu ya. Oleh karena itu makanya perlu adanya diskusi juga bersama dengan kepala sekolahnya, karena untuk memastikan bahwa jadwalnya memang sudah sesuai gitu ya dengan jadwalnya kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pilih tanggalnya gitu ya, bisa di next apabila ingin ke bulan selanjutnya, atau bisa di bulan yang Februari gitu ya. Dan kalau misalnya sudah pilih jenjangnya, bisa SD, SMP, SMA, tergantung Bapak Ibu mengampu di mana, dan lalu kelasnya, dan mata pelajarannya gitu ya, misalnya matematika. Itu tinggal diketik, nanti akan muncul pilihannya. Dan apabila ada catatan, monggo silahkan. Dan Bapak Ibu pun juga bisa mengunggah dokumen seperti RPP, modul ajar, dan juga perangkat asesmen di sini, tapi sifatnya opsional gitu ya. Kalau misalnya unggah, bisa unggah melalui laptop atau komputer, atau bisa ngambil dari bukti karya. Misalnya saya contohkan ini saja gitu ya. Nah ini juga bisa nanti bisa diedit apabila ingin mengganti gitu ya, dan bisa klik kumpulkan. Dan apabila sudah, ini Bapak Ibu hanya menunggu hingga atasan melakukan observasi gitu ya, sampai akhirnya kuncinya terbuka ke tahap selanjutnya. Jadi proses yang selanjutnya adalah yaitu kita sebagai kepala sekolah akan menilai hasil observasinya begitu ya. Jadi ini saya ke halaman pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk menemukan lampiran atau formulir penilaiannya. Itu adalah kita klik lakukan penilaian, cek daftar guru, lalu tadi KSPS beta 111 gitu ya, yaitu nilai observasi. Kita klik nilai, dan ini tadi ya sudah sesuai 12 Maret, dan kita cek rincian. Dan ini adalah rubrik observasi kelas, di mana nantinya pada saat proses observasi kepala sekolah akan mengisi hal ini gitu ya, yaitu menilai dari fokus perilaku yang diobservasi tersebut gitu ya. Kalau misalnya tadi kita lihat gitu ya, pertanyaan-pertanyaan itu apakah sudah dilakukan ketika observasi gitu ya, dari setiap fokus-fokus perilaku itu tinggal dijawab saja oleh kepala sekolahnya
sifatnya kualitatif gitu ya, belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif gitu ya. Ini tinggal pilih saja. Dan perlu untuk membeli catatan juga gitu ya, karena salah satu proses penilaian agar gurunya mengetahui gitu ya hasil observasinya itu seperti apa adalah dengan kepala sekolah memberikan catatan gitu ya. Jadi mohon untuk memberikan catatan sejelas dan sekomprehensif mungkin gitu ya untuk hasil dari observasinya. Oke, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah perlu untuk merekomendasikan apa saja gitu ya untuk praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari. Ini bisa ketik juga. Dan apabila untuk kepala sekolah yang ternyata mempunyai guru-guru yang sangat banyak gitu ya, itu juga bisa dicetak gitu ya untuk formulir ini, dan mungkin bisa dibagikan gitu ya kepada timnya gitu ya, apabila kalau misalnya ternyata memang membutuhkan bantuan gitu ya untuk proses observasi apabila terlalu banyak gurunya. Dan kita klik kumpulkan, dan nanti hasilnya itu akan dikirimkan ke gurunya gitu ya. Jadi dari sini pun juga kepala sekolah tidak bisa melanjutkan ke dokumen tindak lanjut karena dari gurunya belum mengisikan dokumen tindak lanjutnya gitu ya. Jadi saya balik lagi, ini merupakan halaman pengolahan kinerja guru lagi gitu ya, dan kita refresh. Dan untuk dokumen tindak lanjutnya sudah bisa diisi karena hasil observasinya itu sudah selesai. Jadi kita klik isi dokumen, dan hasil penilaian observasinya pun dari Bapak Ibu guru bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi yang tadi yang sudah diinput oleh kepala sekolah itu Bapak Ibu bisa lihat beserta juga dengan catatannya dan rekomendasinya gitu ya. Dan dari sini ini bisa menjadi basis Bapak Ibu untuk merumuskan tindak lanjut berikutnya itu seperti apa. Jadi kita klik lanjut. Nah, ini ada yang perlu Bapak Ibu guru isi gitu ya, yaitu salah satunya refleksi dari guru ketika melakukan observasi kelas gitu ya, tantangan yang dihadapi gitu ya. Contohnya yaitu misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri gitu ya. Itu mungkin salah satu kesulitan yang dihadapi oleh guru tersebut. Apapun yang telah terjadi bisa Bapak Ibu guru isi gitu ya yang ada di sini. Dan karakternya pun cukup banyak gitu ya. Ada 1000 karakter. Jadi bisa dielaborasi sejelas mungkin. Dan selanjutnya ini adalah ketika sudah mengetahui gitu ya apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan dari guru. Selanjutnya adalah tujuan dari tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja. Jadi ada pilihan untuk modul-modul pelatihan mandiri yang bisa Bapak Ibu pelajari gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan kebutuhan gitu ya, misalnya pengelolaan kelas, interaksi aktif, pengelolaan emosi gitu ya. Itu sesuai dengan kebutuhan dan bisa dipilih lebih dari satu juga. Atau mungkin kalau misalnya ternyata terlalu banyak bisa pilih satu saja, bisa 3 juga, itu bebas gitu ya. Jadi misalnya saya pilih yang ini dan pilih modul pelatihan mandirinya pun bisa langsung di sini. Misalnya persiapan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Dan Bapak Ibu perlu memilih juga kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM ini gitu ya. Dan ini sifatnya juga free text gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskannya sedetail mungkin kapan ingin mempelajari atau hanya sekedar gambaran saja gitu ya, misalnya di minggu kedua bulan Mei gitu ya. Ini bebas. Yang penting dari kepala sekolah bisa mengetahui dan tahu gitu ya bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai rencana untuk mempelajari pilihan belajar ini kapan, dan ada dukungan tidak gitu ya untuk melanjutkan upaya tindak lanjut ini gitu ya. Dan Bapak Ibu pilih di sini dan bisa didiskusikan juga gitu ya kepada kepala sekolahnya apakah bisa diberikan gitu ya atau di-provide dari kegiatan untuk perbaikan tersebut. Misalnya penyediaan atau akses ke sumber belajar atau izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, itu monggo silakan saja. Dan selain itu juga Bapak Ibu bisa memilih pilihan belajar
selain dari PMM gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk adanya pelatihan di tempat lain, lalu misalnya ada seminar atau misalnya ada